Arsitek atau mendesain rancang bangun diperlukan masyarakat dalam merenovasi ataupun membuat rumah yang nyaman. Keahlian arsitek di era digital saat ini tidak harus meraih gelar insinyur. Tetapi siswa SMK pun kini sudah mampu mendesain rancang bangun sesuai keinginan masyarakat. Keberhasilan dalam meraih impian di masa depan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Semuanya bermuara dari ketekunan dan keuletan dari masing-masing individu. Krishna Aryadinata, siswa SMK Negeri 2 Palembang, anak pasangan Tugiman dan Rusmiati misalnya, dengan kerja keras, semangat yang luar biasa, dibarengi ketekunan dan keuletan, mampu menjadikan siswa ini meraih impian. Meski berasal dari keluarga kurang mampu, dengan hanya ibunya yang bekerja ambil upahan mencuci, sementara ayahnya yang sudah tiada tidak menyurutkan keinginan untuk meraih cita-cita membuat rumah impian. Sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara, dalam keseharian Krishna dikenal sebagai anak yang penurut dan suka menolong ini menjalani hidup dengan penuh semangat. Anaknya pendiam, sudah tuh menerima apa adanya. Anak rumahan, suka membantu orang tua, patuh dengan orang tua dia. Semangatnya giat belajar dan cita-citanya tinggi itu. Cuman nyolah terbentur biaya ingin kuliah, tapi biayanya tak bisa melanjutkan itu. Jadi kami cuma mendukung dia untuk bekerja sambil kuliah kalau bisa. Setiap hari dirinya menjalani aktivitas rutin menuju ke SMK Negeri 2 yang mengawali kesuksesan Krishna dalam mengejar impiannya. Di sekolah, Krishna juga dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan, suka bergaul, dan disiplin, serta hormat pada guru.
Krisna selama ini sih mimpin Teva kurang lebih 1 tahun lebih ya udah. Kerjanya sih bagus, dia rela ngeluangin waktunya seberapa banyak pun itu untuk kemajuan dari tim kami. Ikut lomba sana sini kami bareng-bareng bergadang. Kenangan banget sih bisa kerja bareng sama Krisna. Iya, dia orangnya juga kadang suka ngelucu, menghibur teman-teman yang lain. Saya sendiri dengan teman-teman yang lain mengharapkan semoga nanti Krisna kedepannya bisa jadi lebih maju lagi, bisa mencapai mimpi-mimpinya dan mungkin bisa memimpin suatu komunitas yang lebih besar lagi dari ini. Desain permodelan dan informasi bangunan, kompetensi keahlian yang dipilihnya ini menghantarkan Krisna mampu berkarya dan berinovasi. Setiap pelajaran yang diberikan guru diikutinya dengan tekun dan serius, menjadi bekal bagi dirinya untuk mengejar cita-cita. Pas awal Krisna untuk desain rumah impian itu kan masuk komunitas Teva. Di situ sebelum masuk komunitas Teva itu Krisna itu mengikuti salah satu les AutoCAD yang diberi gratis oleh guru Krisna di SMK ini. Semenjak selesai dari les tersebut, Krisna sudah bisa mengoperasikan seperti aplikasi AutoCAD dan juga SketchUp. Setelah itu Krisna mengikuti tes komunitas Teva ini dan alhamdulillah Krisna terpilih dari salah satu anggotanya. Kalau untuk Krisna sendiri sih, Krisna ingin jadi arsitek atau pengusaha terkenal. Kalau dari keluarga Krisna nyarani untuk kerja dulu gitu atau jadi polisi atau TNI gitu. Di SMK ini, siswa lebih banyak diajarkan praktek dibandingkan teori, sehingga teori yang didapat langsung diaplikasikan pada bengkel kerja. Modal dasar keahlian ini menjadikan Krisna dan siswa lain satu program studi ini terus berjuang dan kerja keras dalam belajar. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini kebetulan kita dapat order dari Bapak Enzen Dinas Provinsi melalui Kepala Sekolah kita Bapak Haji Zulkarnain.
beliau meminta desain gedung serbaguna, luas lahan 42,42 meter persegi. Kemudian luas bangunan yang diminta itu 30 kali 30 di sini. Jadi beliau meminta konsep minimalis modern. Jadi kita usahakan ya, karena kita di Palembang ini khas kita ada LRT, ibu menginginkan yang lebih mewah ya. Atapnya itu kita melihat ke ciri khas kita itu LRT, dan ada sentuhan kira-kira khas kita Palembang. Jadi timing waktu yang ditentukan kita kan 2 minggu harus finish print out, dan kita akan serahkan filenya gitu ke beliau. Oke, siap? Oke, ready? Oke, silakan Krisna dengan tim ya, koordinasi, dan oke, langsung kita kerjakan. Anak-anak kita ini pada dasarnya menguasai mata pelajaran perangkat lunak dalam mendesain arsitektur 2D dan 3D. Nah, di sini mereka dididik profesional. Krisna dan timnya, kedepannya kita sudah membuat target-target, diantaranya kita akan membuka entrepreneur, akan go internasional rencananya, dan anak-anak ini akan didik lebih profesional lagi, kemudian akan lebih masuk ke dunia entrepreneur lagi. Jadi mereka tugasnya itu membantu dimanapun mereka berada, akan membantu untuk mendesain rumah-rumah. Bahkan kita akan mencanangkan nanti akan membuat bukan cuma desain, kita akan buat suatu proyek rumah yang betul-betul jadi. Sesuai era digitalisasi, siswa SMK dituntut untuk menguasai informasi teknologi atau IT agar tidak menjadi tamu di daerahnya sendiri. Siswa SMK ini diajarkan entrepreneur sebagai modal melanjutkan kehidupan di masa mendatang. Tekad yang tertanam dalam diri Krisna yang terbentuk dari kehidupan keluarga yang harmonis dan seadanya memotivasi dirinya untuk terus maju. Untuk kelas mandiri, Geraha Teknopark ini merupakan tempat bagi siswa yang memiliki keahlian dalam berbagai keahlian dan semangat untuk berwirausaha. Dengan ilmu mendesain bangunan, Krisna mampu mendesain rumah sesuai keinginan dan impian masyarakat. Untuk mendesain rumah impian ini, Krisna bersama timnya mencari inspirasi untuk membuat rancang bangun yang diinginkan. Oke teman-teman, tadi kita dapat orderan dari Bapak SPD MNZ, yaitu gedung serbaguna yang luas lahannya yaitu 42 meter persegi, dan dia ingin bangunannya tuh konsepnya lux modern. Bentuk atap yang menggunakan konsep seperti atap LRT, menggunakan finishing kayu dan batu alam yang memberikan kesan luxe. Meskipun gedung ini menyusun konsep modern, terdapat unsur tradisional di motif songketnya di bagian atapnya. Gedung ini memiliki fasilitas antara lain aula serbaguna, ruang istirahat, ruang jamuan atau makanan, ruang penyimpanan, dan lobi. Dan untuk pembagian tugas, untuk Melati dan Baiti itu ditugaskan untuk mendesain denanya, dan untuk Citra itu bagian tampaknya, dan Nada itu di bagian potongannya. Dan saya sendiri membuat 3D dan finishingnya, seperti membuat poster dan display untuk di Teknopark dan dikasihkan kepada owner. Baik teman-teman, tadi kan tugasnya sudah dibagi dan juga bagian-bagiannya sudah dibagi juga. Ayo kita kerjakan, mengingat waktunya itu diberikan cukup sebentar. Ayo kita kerjakan.
Untuk mendapatkan rumah impian ini dikerjakan Krishna dalam waktu 1 atau 2 minggu. Itu pun dikerjakan saat jam istirahat, tidak mengganggu jam pelajaran. Rancangan bangunan yang dibuatnya sesuai luas tanah dan bangunan, serta gambaran yang disampaikan masyarakat pemesan. Keahlian merancang bangunan ini tidak terlepas dari peran guru dan kepala sekolah yang turut mendukung kreativitas siswa dalam kemandirian. Inovasi dan kreativitas siswa ini terus ditingkatkan dan dimotivasi sebagai bekal setelah menyelesaikan pendidikan di SMK. Ini merupakan ikon SMK 2 Palembang karena di dalamnya ada kegiatan pembelajaran model teaching factory. Nah, di Teaching Factory ini kita arahkan anak-anak untuk membentuk sebuah komunitas, yaitu komunitas industri kreatif. Mereka membuat satu rancangan gambar bangunan berupa rumah impian. Nah, produk ini sudah memiliki nilai jual yang lumayan. Anak-anak bisa mendapatkan pendapatan dari penjualan produk ini yang langsung transaksi keuangannya masuk ke dalam rekening mereka masing-masing. Dan alhamdulillah hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk membantu keuangan keluarga, mungkin juga keuangan dia untuk biaya sekolah. Kegigihan dan kerja keras siswa SMK ini patut diapresiasi dan didukung semua pihak, sehingga siswa SMK utamanya di Palembang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ketekunan dan kerja keras siswa SMK ternyata mampu menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat dengan rumah impian yang nyaman. Hasil karya siswa SMK ini membuktikan siswa SMK bisa, meskipun dengan keterbatasan ekonomi, tidak menghalangi untuk berkarya dan berinovasi.